Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan sosial kelas 7 semester 2. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan. Ketika kalian mempelajari tentang permintaan, sebaiknya kalian menempatkan diri seolah-olah sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas, dan faktor-faktornya antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Permintaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Permintaan menurut daya beli konsumen antara lain: 1. Permintaan efektif, yaitu dua. Permintaan potensial, yaitu permintaan menurut jumlah konsumen antara lain: 1. Permintaan individual, yaitu 2. Permintaan pasar, yaitu penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, faktor-faktor non-ekonomi. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Pasar. Pasar ada di sekitar kita, ada tradisional, juga ada modern. Silahkan bisa kalian baca. Kalau kita masuk ke pasar, kita akan melihat
beberapa hal yang sangat penting di pasar, yaitu berbagai jenis barang dagangan, ada penjual dan pembeli, dan ada tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Dalam pengertian sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dan pada saat ini tidak hanya bertemu transaksi jual beli, tapi bisa juga melalui online. Nah, karena itu pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan, ada penjual dan pembeli, walau tidak bertemu secara langsung, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, berikutnya fungsi pasar. Fungsi distribusi. Bisa kalian baca. Fungsi pembentuk harga. Fungsi promosi. Selanjutnya, macam pasar menurut wujudnya. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contohnya yaitu pasar yang setiap hari atau pada hari-hari tertentu kita kunjungi untuk membeli. Dan penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Lanjut, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Ya. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar barang produksi, yaitu lanjut, menurut luas jaringan distribusi. Ada 4. 1. Pasar setempat, yaitu dua. Pasar nasional, yaitu 3. Pasar regional, yaitu pasar internasional, yaitu lanjut, menurut waktu penyelenggaraan. Ada 4 juga. 1. Pasar harian.
yaitu contohnya pasar mingguan, yaitu contohnya pasar bulanan, yaitu pasar tahunan, yaitu contohnya menurut organisasi dan strukturnya. Ada dua. Pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu contohnya dua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu demikian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.